Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Mazmur 89 ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah yang kuat seperti Engkau, ya Tuhan? Kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Ada orang berkata, sabar itu ada batasnya. Mungkin hal itu ada benarnya jikalau kita pakai ukuran kesabaran adalah kekuatan manusia, baik kekuatan emosinya, kekuatan pikirannya. Tetapi, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita yang menantikan kedatangan Kristus? Salah satu kualitas yang diperlukan dalam penantian ini adalah kesabaran. Mengapa penting sabar? Karena menantikan kedatangan Kristus kedua kali, kita harus mengenali lebih dalam lagi tentang siapa yang berjanji. Yang berjanji adalah Allah yang setia itu. Nas kita hari ini adalah bagian nyanyian mesianik. Ketika Ethan, orang Ezrahi, mengajarkan nyanyian ini, dan isinya sungguh sangat indah, berisi tentang mengingat janji Tuhan akan takhta Daud, di mana Mesias itu datang dan disebut sebagai anak Daud. Dan jeritan hati diungkapkan di sini. Betapa rindunya penggenapan janji itu. Mesias datang. Dan Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, di dalam nyanyian itu terasa ada kesedihan, ada kerinduan, ada ungkapan betapa membutuhkan kehadiran Mesias segera. Tetapi di dalamnya ada ungkapan yang sungguh indah, dan ini menjadi nas kita hari ini. Bahwa Tuhan Allah semesta alam, atau Jehovah Zebaoth itu sendiri, adalah Allah yang terkuat, yang paling kuat dan tidak ada tandingnya. Kalau dalam bahasa Batak, pargugu, nasuhatu dosa. Tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya. Dan Dia yang berjanji, dan Dia adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hal itu telah digenapi dengan kedatangan Kristus yang kita rayakan tiap tahun dengan peristiwa Natal. Allah melawat umatnya. Tuhan menggenapi kedatangan Mesias. Dan Tuhan telah datang. Dan kita yang sekarang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, perlu mengingat hal itu. Mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kristus, Tuhan kita, adalah Allah yang setia, yang telah menggenapi janjinya dulu, dan pasti akan menggenapinya. Dan ini menjadi kunci bagi kita untuk sabar. Kesabaran itu bukan terletak dari kekuatan kita ternyata. Tetapi kita akan semakin dikuatkan kalau kita mengingat Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji, Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapi janjinya. Dan ini bukan kelalaian. Tuhan tidak sedang melupakan kalaupun kita sepertinya lama menantikan. Tetapi jangan-jangan Tuhan melatih kita. Mari ingat ketika peristiwa zaman Nuh. Ketika Allah dengan sabar menantikan, menunggu Nuh selesai membuat bahtera. Sambil Nuh juga memberitahu tentang malapetaka yang datang. Tapi ternyata tetap saja jadinya 8 orang yang diselamatkan waktu itu, bukan? Artinya, penantian kita, kesabaran kita, juga adalah bagian di mana Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar lewat kehidupan kita. Dan ini menjadi kunci bagi kesabaran kita. Berkira itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, dalam masa penantian kita, mari melatih kesabaran dengan semakin mengenal
Kristus Tuhan kita. Mengenali betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasihnya. Sehingga itu menjadi kekuatan buat kita dalam masa penantian. Dengan taat, dengan setia, mengingat kesetiaan Tuhan, kita pun akan berlatih untuk menjadi sabar. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Shalom.